Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Trisnaningsi SH selaku Kelurahan Karangwangkal Purwakarta Utara. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Yang terhormat Kak Tiara Amariesta selaku Menteri Sosmas BEM KMIPA Unsud 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di room ini dalam acara diskusi masyarakat tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Pada pagi hari ini, saya Rofiko Halifah, selaku dari staf Kementerian Sosial Masyarakat BEM KMIPA Unsud, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, yaitu sambutan sekaligus perkenalan dari Ibu Kelurahan Karangwangkal. Yang ketiga, sambutan dan perkenalan dari Menteri Sosmas BEM KMIPA Unsud. Yang keempat, yaitu acara inti, diskusi masyarakat. Dan yang kelima, penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus perkenalan dari Kepala Kelurahan Karangwangkal kepada Ibu Puji Astuti Trisnaningsi selaku Kepala Kelurahan Karangwangkal, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Rofiqah dari BMPK IPA Unsud sama Mbak Tiara Ahmad selaku dari BMPK Unsud juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sampai dengan saat ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara diskusi masyarakat volume 3 yang diselenggarakan oleh BEM MIPA Unsud dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puji Astuti Trisnaningsih, yang mana saat ini diberi amanah sebagai Lurah Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara. Yang kami hormati, terima kasih telah mengundang diri kami untuk mengikuti acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini nanti bisa berjalan lancar, semuanya tidak ada halangan apapun, dan semoga apa yang didapatkan pada acara hari ini nanti bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya yang ada di Kelurahan Karangwangkal. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BEMIPA yang mana selama ini telah aktif dan giat pada setiap kegiatan melibatkan masyarakat kami khususnya di Karangwangkal sehingga masyarakat kami bisa menambah pengetahuan maupun memperoleh hal-hal yang telah dilaksanakan oleh BEMIPA. Semoga acara-acara yang selama ini telah terjalin kerjasamanya dengan masyarakat kami mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya bisa tetap berlanjut sehingga masyarakat kami bisa menikmati hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Unsud khususnya dari MIPA. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sambutan dan perkenalan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Tiara Amariesta selaku Menteri Sosmas BEM KM MIPA Unsur 2021. Kepada Kak Tiara Amariesta kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Rafiko selaku staf Kementerian Sosial Masyarakat. Izin nggih Ibu Puji. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara virtual kali ini di forum ini untuk membahas sekiranya hal-hal yang nantinya untuk salawat serta salam tak lupa pula kita senantiasa diminta untuk Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu, saya Tiara Amariesta selaku Menteri Sosial Masyarakat BEM KM MIPA Unsur periode 2021. Ini untuk nantinya akan memandu berjalannya acara dan untuk program kerja diskusi masyarakat ini merupakan salah satu program kerja kami, program kerja Kementerian Sosial Masyarakat di mana di sini memang sasarannya ini adalah warga Karangwangkal Ibu, warga sekitar kampus ini. Dan di sini kami sudah melaksanakan akan membawa bidang pendidikan karena memang bidang pendidikan ini kami rasa sangat krusial gitu di tengah-tengah masyarakat apalagi di masa pandemi COVID-19. Di samping bidang pendidikan ini kami juga membawa bidang kesehatan di mana memang ini berhubungan dengan pandemi saat ini gitu. Jadi memang dua bidang ini coba kami konsentrasikan untuk dibawa ke Kelurahan Karangwangkal. Harapannya adalah kembali lagi sih Bu ke masyarakat, apa yang kita gali masalahnya yang ada di masyarakat ini, kita temukan solusi yang memang sekiranya efektif untuk dilaksanakan di masyarakat, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kak Tiara. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti diskusi masyarakat. Sebelum memasuki acara inti, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi diskusi masyarakat ini. Yaitu untuk diskusi masyarakat ini ada dua pembahasan, yaitu di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Untuk satu bidangnya akan dikasih waktu 30 menit. Setelah bidang pendidikan selesai, mungkin akan dilanjutkan dengan bidang kesehatan dengan waktu 30 menit. Untuk acara inti yaitu diskusi masyarakat yang akan dipandu oleh Kak Tiara Amariesta selaku Menteri Sosmas BEM KM MIPA Unsur. Kami persilahkan kepada Kak Tiara Amariesta. Oke, suara aku masuk Rob? Masuk Mbak, masuk. Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk sekali. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Putri Astuti selaku Kepala Desa Karangwangkal yang telah menyempatkan hadir di ruang ini. Nah, dari pembahasan kita coba gali di lingkungan masyarakat sekitar, coba kami akan bahas yang pertama itu mengenai bidang pendidikan. Sebelumnya ini sih Ibu Puji udah nonton ini belum video diskusi masyarakat? Udah. Nah mungkin saya bakal menjelaskan sedikit ya tentang isi video tersebut. Jadi di bidang pendidikan ini kita coba bertanya gitu untuk dari segi orang tua wali gitu kan. Nah dari orang tua wali ini menyatakan bahwa sebenarnya mereka memang kesulitan gitu karena kan memang orang tua itu beda dengan guru dan guru itu beda dengan orang tua gitu kan. Orang tua tidak semuanya bisa menjadi guru dan itu pun sebaliknya seperti itu dan merasa keteteran juga seperti itu. Nah di samping orang tua itu kita coba tanya ke anak-anaknya dan juga kita coba tanya ke pihak pendidiknya gitu. Nah pihak pendidik ini memang merasa kesulitan mulai dari fasilitasnya, kemudian
cara pembelajarannya begitu, Bu. Sebenarnya kami juga kemarin dari Kementerian Sosial Masyarakat itu mengadakan pembelajaran juga. Kami coba untuk mengadakan pembelajaran secara daring kepada anak-anak SD Karangmangkal. Itu kemarin kami mengambil kelas 4 dan 5 gitu. Nah, pembelajarannya itu sebenarnya kami coba melalui Google Meet, virtual Google Meet. Nah, ternyata yang join anaknya itu cuma 1 atau 2 seperti itu, Bu. Maksimal itu maksimal itu 4 anak dalam satu kelas. Yang lainnya itu mengikuti pembelajaran lewat WhatsApp group. Dan ada anak yang memang kadang tuh telat karena kuotanya habis, Kak. Nanti ya, Kak. Gitu. Terus HP-nya ini dipakai orang tua dulu, nanti baru dipakai anaknya gitu. Nah, mungkin melihat fenomena tadi, bagaimana sih tanggapan Ibu Puji Astuti itu pelaku Kepala Desa Karangmangkal? Itu silakan Ibu. Terima kasih waktunya. Memang itu keadaan masyarakat kami kan terdiri dari beberapa ini ya Mbak, beberapa pekerjaan. Orang tua kan tidak semuanya mampu. Kemudian semuanya juga tidak memperbolehkan anak untuk memegang HP sendiri, sehingga HP-nya kan berbarengan dengan orang tua. Itu memang kebanyakan seperti itu, karena anak-anak sebenarnya kan kelas 4 dan 5 ataupun 6 itu saya kira masih di bawah umur untuk dipegangi HP sendiri. Karena HP sekarang kan HP-nya canggih, pencet apapun bisa keluar. Sehingga untuk pendidikan memang ada kendalanya, karena banyak orang tua juga yang bekerja. Kemudian juga ada orang tua yang kalau kurang berpengalaman, sehingga kan juga untuk masalah HP itu tidak mungkin untuk anak, sehingga memang saya selaku lurah juga sebenarnya menginginkan segera pandemi ini semoga cepat selesai, sehingga pendidikan itu bisa terlaksana dengan lancar seperti yang dulu, yaitu dengan tatap muka. Dengan adanya tatap muka kan diharapkan anak juga selain menerima pelajaran dari guru secara langsung, penjelasannya lebih mudah dimengerti, dan anak juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Kalau untuk saat ini memang pembelajaran daring banyak kendala. Ada yang seperti tadi telah dikatakan, ada yang kuotanya habis karena tidak semua anak menerima bantuan kuota dari pemerintah. Kemudian kendalanya juga ada yang tidak punya HP Android, karena untuk pembelajaran daring kan harus HP-nya Android. Ada yang masih memakai HP zaman dulu yang tidak Android. Kemudian juga HP barengan dengan orang tua. Ada anak yang belum dipegangi HP, sehingga HP-nya barengan orang tua, bisanya belajar otomatis setelah orang tua pulang, biasanya sore hari ataupun malam. Kalau malam anak udah ngantuk, itu capek. Kemudian siang juga anak-anak kebanyakan karena tidak ada kegiatan sekolah, itu ada yang main, itu ada yang bergerombol, seperti waktu itu ada yang bermain di lapangan, padahal ini situasinya tidak boleh berkumpul, itu seperti itu. Oke Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Memang ya Bu, banyak banget kesulitan-kesulitan gitu ya yang dihadapi, baik dari pelajarnya maupun dari tenaga pendidiknya gitu. Iya, tenaga pendidiknya juga. Tenaga pendidikan juga kebingungan kali ya Bu, ini online ngajar anak SD gimana gitu. Iya, soalnya tenaga pendidiknya mungkin kuota bisa, kemampuan bisa, tapi anaknya kan tidak semuanya bisa hadir, bisa atau bisa mengikuti. Oke. Berbicara kalau misal masalah kuota nih Bu, dari pemerintah desa ini sebenarnya ada bantuan untuk kuota nggak sih Bu, atau dari pemerintah pusat saja? Kalau dari pemerintah desa, pemerintah kelurahan tidak ada Mbak. Kalau kuota dari pemerintah pusat.
Oh ya, dari pemerintah pusat ya Bu. Oke, untuk ini Bu, mungkin ada nggak sih Bu kayak edukasi ke orang tua kayak gitu kan memang di sini sebenarnya lebih ke pemahaman gitu, memberikan pemahaman kepada orang tua sekiranya pendidikan ini tuh dilaksanakan secara online gitu. Jadi memang orang tua ini harus ekstra gitu kan, harus kerja ganda gitu Iya. sebagai guru, sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga gitu. Pernah nggak sih Bu ada misal dari pemerintah desa ini memberi arahan kepada mungkin kepada SD gitu ya, kepada guru SD untuk memberikan pemahaman nih kepada orang tua agar seorang tua ini lebih mengerti gitu mengenai kondisi yang saat ini. Kalau dari pemerintah kelurahan kami belum Mbak, kami hanya anunya kepada tenaga pendidiknya. Paling kami memberi himbauan-himbauan seperti itu karena kalau memberikan pengetahuan kepada orang tua kan tidak boleh kumpul ya untuk saat ini, selama ini kami juga tenaga kami juga terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangi satu persatu. Mungkin kalau pas ketemu ada orang tua yang punya anak gitu. Oke. Kalau boleh tahu arahan dari pemerintah desa nih Bu untuk para tenaga pendidik itu seperti apa sih Bu? Yang paling kita mengarahkan supaya tenaga pendidik itu kan sudah sesuai dengan tupoksinya, kemudian supaya juga mengikuti aturan, karena kalau untuk tenaga pendidik sebenarnya bukan ranah kami Mbak, itu ranahnya Korwilcam. Kami hanya sebagai kayak mitra kerja sehingga kami tidak berhak untuk memerintah tenaga pendidik. Paling kita hanya sharing itu saja. Oke, sudah pernah dilaksanakan itu Bu untuk sharing-sharing? Kita paling hanya bertemu dengan kepala sekolah, sebenarnya tidak secara resmi Mbak. Kita misal berkunjung ke SD, apapun pas kalau guru TK ya pas guru TK ke kelurahan seperti itu. Oke. Mungkin gini sih Bu, apa namanya? Dari kami sebenarnya pengen mengadakan semacam pelatihan gitu. Pelatihan mengenalkan ilmu komputer tapi tidak menggunakan komputer seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk pembicaranya insya Allah sih ada dari dosen Amikom seperti itu. Nanti akan kami undang. Nah, sasarannya itu kami itu menyasar pada guru-guru yang ada di SD Karangwangkal dan juga para orang tua sekiranya seperti itu gitu. Nah, kalau misal nantinya kami mengadakan itu dari kepala desa bisa menembuskan ke kepala sekolah nggak ya Bu untuk memberikan? Insya Allah asal nanti dari unsur ada surat resminya, tapi dengan catatan nanti kalau sudah suasananya ini ya Mbak, kan itu daring atau offline? Itu daring Bu. Oh daring, daring insya Allah siap kalau daring. Oke Bu. Oke, sebenarnya gini, apa namanya, boleh nggak sih Bu kalau misal dari kami itu seperti mengadakan pertemuan kelompok kecil gitu, kelompok kecil dengan anak-anak entah 5 sampai 7 orang seperti itu. Dari tanggapan dari pemerintah desa itu sendiri gimana Bu? Kalau untuk saat ini kan kita belum diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul, maksimal kan kemarin harus 3 orang. Kalau untuk mengumpulkan anak-anak saya kira untuk saat ini belum Mbak, belum membolehkan kami. Oke. Mungkin itu saja sih sekiranya yang bisa kita bahas di bidang pendidikan. Nah, untuk sebelum masuk ke bidang kesehatan, Ibu bisa Ibu Puji memberikan edukasi sedikit gitu atau mungkin arahan kepada masyarakat Karangwangkal ataupun masyarakat secara umumnya seperti itu. Pada masyarakat Karangwangkal khususnya, kami selaku Lurah Karangwangkal menghimbau masalah pendidikan anak itu sangat penting. Kami harapkan dukungan dari para orang tua ataupun wali murid untuk bisa meluangkan waktunya untuk menjadi orang tua sekaligus guru bagi anak-anaknya, karena pada masa seperti ini, di masa pandemi, belum boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan daring. Sehingga kami mohon kepada orang tua ataupun wali murid khususnya warga Karangwangkal untuk bisa membimbing dan mendampingi anak-anaknya selama pembelajaran daring kali ini.
Oke, terima kasih Ibu. Ini untuk warga-warga, khususnya warga Karangwangga gitu dan masyarakat umumnya, orang tua pada umumnya gitu. Memang untuk mengenalkan pendidikan ini kan pondasinya itu memang dari Ibu itu sendiri ya, dari orang Ya, tua itu. sebenarnya dari orang tua. Jadi ya kita coba untuk meluangkan waktu kita untuk coba mengajarkan sedikit demi sedikit gitu kepada anak-anak kita seperti itu. Oke, untuk terima kasih Ibu. Ini sudah bidang Sama-sama. selesai. Kita coba masuk ke bidang kesehatan, Ibu. Yes, siap. Oke. Menonton ini video diskusi masyarakat 2. Sudah ya, Bu? Ke bidang kesehatan. Udah nonton, Ibu? Video diskusi masyarakat 2. Sudah. Keren banget, Bu Puji. Oke, dari diskusi masalah level 2 ini kita coba membawa bidang kesehatan di mana kita apalagi di masa PPKM Ibu, kita coba bertanya-tanya para pedagang gitu yang memang terkena sekali akan dampaknya itu sebenarnya ceritanya itu menggebu-gebu Bu. Ceritanya itu lebih dari yang ada kejadian. Bisa sampai lama banget sebenarnya mampir pengen cuma makan terus ngobrol-ngobrol dikit ngobrolnya jauh ternyata malah curhat dari ibunya. Nah mungkin dari situ juga ada beberapa dampak yang dirasakan sangat-sangat dirasakan sih khususnya untuk para pedagang seperti itu ya Bu karena pandemi COVID-19 ini kemudian mulai dari bantuan yang mereka rasakan gitu ada juga yang bercerita bahwa ada bantuan yang kurang tepat sasaran seperti itu Bu. Jadi ada rumah yang memang ya bisa dibilang bagus begitu. Nah, dia masih mendapat bantuan. Mungkin kalau kecemburuan sosial itu wajar ya Bu ya dalam suatu masyarakat gitu. Nah, kita juga sebenarnya kemarin sempat menelusuri gitu kan tentang data-data tersebut sebenarnya dari pemerintah pusat itu membagikan bantuan itu datanya itu berdasarkan apa sih gitu dan ternyata waktu kita ke Bapeda aja waktu itu survei mengenai desa merah, desa terpencil itu datanya itu terakhir tahun 2015 Ibu ternyata. Iya. Belum diperbarui sampai sekarang gitu. Jadi ya wajar aja 2015 sampai 2021 6 tahun kan orang bisa bangun rumah 2 tingkat gitu ya. Iya. Status sosialnya gitu. Melihat fenomena tersebut, bagaimana sih tanggapan Ibu Pujiastuti? Memang untuk masalah bantuan itu datanya menggunakan data 2015. Padahal sekarang sudah 2021 ada rentang waktu 6 tahun. Sehingga mungkin status sosial masyarakatnya kan sudah berubah. Yang dulunya masuk data kurang mampu, sekarang sudah mampu. Yang dulunya mampu, sekarang menjadi kurang mampu. Karena status kan bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan data itu sudah masuk ke pusat, kami juga sudah melakukan pendataan lagi, sudah diusulkan ke kabupaten, tapi kan memerlukan proses. Sehingga tidak otomatis masuk data sekarang, bantuan juga turunnya sekarang, seperti itu. Ya betul. Oke Bu, terkait salah satu ini Bu, jenis bentuk bantuannya sih, kalau yang saya tahu sih ada PKH ya kalau nggak salah PKH, Ya. BUPM apa ya kalau untuk usaha itu? Oh iya. Nah, itu berjalannya dari Desa Karangwangga itu sendiri bagaimana Bu? Lancarkah atau ada hambatan? Kalau bantuan PKH itu dari pemerintah langsung masuk ke rekening yang bersangkutan, sehingga tidak melewati kelurahan. Itu. Kemudian untuk yang bantuan usaha UMKM apa ya Mbak? Iya, BPUM sama UMKM itu juga langsung masuk rekening. Cuma masyarakat meminta surat keterangan usaha di kelurahan. Daftarnya juga lewat online. Oh, jadi daftarnya itu secara pribadi ya Bu, nggak Secara dikolektifin? pribadi, iya. Iya. Oke. Soalnya banyak yang protes ini Bu. Mbak, yaudah Mbak bilangin aja nih ke kepala desa, mumpung nanti ngobrol saya nggak dapat bantuan gitu. Oh iya Bu, nanti saya sampaikan. Ya kalau yang itu bantuan itu memang online Mbak, yang UMKM, BPUM, terus apa lagi ya bantuan yang dari dinas apa itu semuanya daftar sendiri-sendiri masyarakat. Setahu saya juga untuk
pengelolaan dana desa ya Bu, untuk pengelolaan dana desa ini kan semuanya itu sepertinya dialihkan ke COVID gitu ya Bu, Iya. dialihkan ke COVID-19 gitu. Nah, dari pemerintah desa ini ada bantuan terkhusus nggak sih Bu untuk warga-warga desa Karangwangkal gitu? Kebetulan kami kelurahan, Mbak, kami tidak ada dana desa. Oh, Kami adanya jadi tidak ada bantuan yang khusus untuk penanganan COVID. Kami ikutnya APBD, jadi ikutnya di kabupaten. Semuanya ditangani oleh kabupaten untuk penanganan COVID. Kemudian ada dana kelurahan, tapi itu untuk infrastruktur, seperti pembangunan talut, drainase, jalan seperti itu. Kalau di kelurahan. Berarti ini warga salah sasaran ya Bu kalau protes ke kelurahan ini? Iya, karena kami bukan desa. Aturannya beda. Iya, soalnya semuanya apa namanya karena mungkin kelurahannya dekat kali ya Bu. Jadi kalau Iya. misalnya ada masalah langsung ke kelurahan, apa-apa langsung ke kelurahan. Oke, mungkin terkait dana segitu untuk terkait vaksinasi nih Bu, untuk Ibu kayak pendataan vaksinasi dari Desa Karangwangkal itu sendiri. Pendataan vaksinasi kita bekerja sama dengan bidan kelurahan yang kebetulan itu merupakan panjangan tangan dari puskesmas. Vaksinasi kami juga sudah melaksanakan vaksinasi. Kemudian untuk saat ini masyarakat sebenarnya sudah sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi, tetapi karena keterbatasan vaksin sehingga agak ditunda. Kita menunggu vaksin datang lagi seperti itu. Oke. Kalau ada pelaksanaan vaksin biasanya dilaksanain di mana itu, Bu? Pelaksanaan di puskesmas. Kita ikutnya puskesmas Purwokerto Utara 2 yang ada di Sumampir. Nggak pernah dilaksanain di balai desa ya, Bu? Enggak. Kalau di Kecamatan Utara dilaksanakan di puskesmas, karena kalau dilaksanakan di kelurahan nanti sewaktu-waktu ada KIPI yang ini puskesmas tidak berkenan untuk itu melaksanakan di kelurahan. Ya. Oke. Kalau untuk dari Desa Karangwangkal sendiri ada nggak sih Bu kayak upaya untuk ajakan kepada masyarakat untuk ayo vaksin tuh tujuannya seperti ini loh kayak gitu. Ada nggak sih Bu? Ada, kita juga ada kegiatan woro-woro Mbak. Woro-woro itu meliputi kita anjuran prokes seperti itu. Kemudian juga vaksinasi sebenarnya ini musim PPKM, juga aturan-aturan PPKM kami sampaikan ke masyarakat. Oke, Mbak Ibu. Nah, ada yang bilang kalau misalnya gini, vaksin tuh antri Bu di sananya gitu, bukannya malah sehat, nanti malah jadinya ketularan gitu. Nah, menurut Bu Puji sendiri gimana tuh? Ya sebenarnya sih enggak Mbak, karena di puskesmas juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Di sana juga sudah semuanya memakai masker, petugasnya juga memakai APD, kemudian tempat antrinya juga sudah ada jarak. Iya. Terus juga dibatasi pesertanya. Iya. Jadi begitu ya teman-teman dan masyarakat warga sekitar gitu. Kalau misal vaksin kan itu kayak vitamin ya Bu, vitamin Iya. artinya gitu. Bukan penyakit yang sengaja disuntikan ke kita gitu. Dan juga dalam pelaksanaannya pasti memperhatikan hal-hal yang memang penting gitu dalam pelaksanaan vaksin. Oke, terkait vaksin mungkin segitu. Nah, kemudian bentar. Oke, mungkin ini sih Bu untuk bidang kesehatan sepertinya sudah cukup ya Rof ya? Atau ada ini lagi Rof, poin lagi yang belum terbahas? Mungkin untuk apakah ada edukasi dari Kelurahan Karangwangkal tentang kesehatan kepada masyarakat Karangwangkal gitu? Oh itu sudah ya Bu ya tadi? Khususnya ini ya untuk masalah saat ini, Ya, kita sudah sering Mbak, kita tidak hanya sendiri, kita juga melalui bidan kelurahan. Bidan kelurahan kan setiap saat itu keliling ke warga atau kunjungan ke warga sekaligus mengedukasi kepada warga masalah kesehatan termasuk vaksin, termasuk prokes, gitu. Sudah sering kami lakukan. Oke, dari pemerintah desa sendiri ada pembatasan nggak sih Bu terkait kayak misal
kan sekarang udah mulai buka nih Bu toko-tokonya, udah mulai jualan lagi kayak gitu. Nah dari pemerintah desa membebaskan tersebut atau bagaimana Bu? Kita mengikuti aturan PPKM yang diterbitkan dengan peraturan Bupati, bahwa untuk toko-toko seperti yang toko kelontong itu kan jam bukanya maksimal jam 8 malam. Oke. Berarti memang mengacu pada ini ya Bu, peraturan pemerintah pusat ya Bu? Iya, iya. Kemarin sih sebenarnya ada yang cerita Bu, mungkin sebenarnya ini subjektif aja ya Bu ya, karena memang beliau ini pedagang burjo. Beliau ini pedagang burjo, dan waktu itu tuh pernah melihat kalau misal ada nih pedagang keliling itu memang lagi ramai pembelinya seperti itu, dan itu kebetulan memang malam Bu, malam sekitar jam 8 gitu. Memang sebenarnya kan itu sudah masuk waktu ini ya Jam Bu, malam. gitu. Ternyata kebetulan ada Satpol PP keliling dan dibubarin, kemudian sampai gerobaknya itu diangkut dan segala macam kayak gitu. Terus juga buat burjo itu sendiri juga beliau itu merasa bahwa kenapa sih burjo aja gitu. Beliau itu melihat ada nih warung nasi Padang buka sampai jam berapa malam gitu, tapi nggak ditegur gitu. Kok kita yang burjo, yang pedagang-pedagang kecil kayak gini kok malah kena gitu. Ya mungkin ini paling ada unsur subjektif sih kalau misal dari analisa obrolannya gitu. Nah, kalau menurut Ibu Puji Astuti sendiri ini gimana Bu? Kalau menurut kami ya Mbak, kami selaku aparat pemerintah, kita juga tetap menganjurkan jam 8 harus tutup. Kami juga pernah berkeliling ke wilayah Karangpangkal, seperti itu Woro-Woro, bahwa untuk toko-toko kelontong, kemudian warung-warung makan, itu pokoknya jam 8 sudah harus tutup, karena jam malam kan jam 8 seperti itu. Iya. Masalah nanti buka lagi ya kami nggak tahu Mbak, kami juga menunggu 24 jam. Ada sanksi atau denda gitu nggak sih Bu kalau misal yang ketahuan? Kalau dari kami tidak. Kalau dari pemerintah kabupaten ada seperti peringatan pertama, peringatan kedua seperti itu ada. Kalau dari kami hanya ini Mbak, hanya memperingatkan sama mengedukasi. Oke. Oke, mungkin buat kesehatan seperti itu saja sih Bu. Mungkin gini, dari segala macam permasalahan mungkin yang disampaikan kepada dari warga masyarakat gitu ya, warga Desa Karangwangkal gitu, sebenarnya memang bukan sepenuhnya salah dari pemerintah desa juga seperti itu. Karena memang pemerintah desa ini kan geraknya ataupun tupoksinya kan juga ada bidang-bidang yang terkait seperti itu. Tidak semua elemen-elemen itu bisa langsung terangkul gitu kan Bu. Nah mungkin bisa nih Bu disampaikan sekiranya pesan-pesan gitu terkait keadaan saat ini, kondisi saat ini, tentang kebertahanannya masyarakat gitu, masyarakat biar bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, karena kan kita tahu kebijakan PPKM ini berkali-kali diperpanjang lagi, kemudian diperpanjang seminggu seperti itu kan. Dan mungkin itu juga berdampak gitu kepada keberlanjutan hidup dari warga itu sendiri gitu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghimbau kepada warga khususnya karena selama ini PPKM tetap berlangsung, kemudian diperpanjang, kemudian untuk saat ini nanti berakhir pada tanggal 16 Agustus. Kami mohon karena kita selaku warga negara yang baik harus tetap mematuhi peraturan pemerintah atau baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, yang mana untuk segala kegiatan kita masih ada pembatasan-pembatasan. Kami harapkan kita tetap mematuhinya. Kemudian selaku pedagang maupun usaha-usaha yang lain tetap mematuhi aturan, karena bagaimanapun itu aturan, kami juga menginginkan untuk bisa tetap berjalan karena itu juga masalah kehidupan warga. Kami harapkan untuk tetap sabar, apapun usahanya istilahnya harus tetap sabar karena keadaan memang seperti ini. Kita harus, yang penting saya selaku pemerintah menghimbau untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah yang ada.
sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nanti kalau melanggar aturan, tentunya dari pemerintah akan ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak nih. Mungkin sedikit menambahkan untuk teman-teman yang nantinya menonton nih di sini, terkhususnya warga Indonesia gitu ya, menuju kemerdekaan Indonesia yang seharusnya kita merayakan dengan sukacita, dengan meriah gitu, dengan offline, dengan suasana yang seperti biasa. Tapi karena memang pandemi saat ini kita belum bisa melaksanakannya seperti sedia kala gitu. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan gitu, tetap untuk semangat belajarnya juga. Dan ya untuk pandemi COVID-19 ini kan kita sebagai manusia tidak bisa tidak bisa andil untuk langsung menghindar gitu ya. Iya, tidak bisa menghindari. Ini juga bukan ulah manusia gitu kan. Ini benar-benar bencana dari Tuhan gitu. Mungkin peringatan untuk kita juga sebagai manusia seperti itu, peringatan untuk kita dan untuk alam sekitar seperti itu. Dan ya benar kata Ibu Punci bahwasannya sabar itu harus selalu kita diterapkan. Silakan yang punya usaha silakan buka seperti biasa, tapi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin nanti ini Bu bisa pasang pamflet terkait bantuan-bantuan yang bisa diajukan gitu ke pemerintah pusat gitu, tata cara dan segala macamnya bisa dibikin pengumuman lagi untuk teman-teman semuanya gitu. Soalnya memang kemarin juga kami waktu tanya tentang bantuan BPUM dari warganya itu belum tahu cara daftarnya dan belum tahu cara ngecek penerimaannya itu seperti apa gitu Bu. Itu kami pun di kelurahan tidak ada ini Mbak, tidak ada surat. Kita juga sekarang kan semuanya lewat media sosial ya. Siapa yang aktif, yang tahu. Gitu. Kadang kebetulan kami selaku perangkat kan kadang tidak kayak buka IG gitu kan, kadang juga jarang ada semua informasi seperti itu. Kadang malah masyarakat lebih tahu lebih dulu daripada kami. Iya mungkin khususnya ini sih teman-teman mahasiswa yang memang sekarang kan kebanyakan sudah berada di kos gitu ya, udah berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Coba kita untuk ya kecil-kecil lah untuk menolong masyarakat gitu, untuk ya sekiranya membantu mengarahkan seenggaknya kalau misal kita nggak bisa ngasih bantuan tapi kita bantu untuk warga ini menerima bantuan seperti itu. Mungkin segitu saja yang kami bahas di sini. Dari Ibu Punci ada tambahan Ibu? Minta tolong ya Mbak sampaikan ke teman-teman mahasiswa karena kata Mbak tadi sudah ada yang kembali ke sini ya untuk beraktivitas kuliah lagi. Kami mohon untuk bisa membantu mengedukasi warga itu terutama masalah protokol kesehatan, kemudian juga bisa memberi contoh kepada warga sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga kami mohon bantuannya apabila kalau ada informasi-informasi seperti tadi yang bantuan dari pemerintah, biasanya mahasiswa kan aktif di media sosial gitu. Itu untuk tolong bisa disampaikan ke masyarakat sekitar kos lah, terutama sekitar kos. Syukur-syukur bisa di sekitar atau seluruh kelurahan Karangmangkal. Karena kalau mahasiswa kan ada komunitasnya, itu permohonan kami untuk bisa membantu tugas-tugas kami untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Karangmangkal. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Oke, sekian cukupkan dari diskusi masyarakat volume 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk diskusi masyarakat volume 3 ini, seru banget. Untuk Ibu Puji Astuti, terima kasih banyak untuk waktunya sama Kak Tiara juga. Seru banget ya, tidak untuk waktunya. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah Karangwangkal yang telah memberikan banyak informasi kepada acara diskusi masyarakat Vol 3 ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Tiara sebagai pemandu acara diskusi masyarakat ini. Kemudian alhamdulillah
tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya semuanya untuk Ibu dan Kak Tiara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga diskusi yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Rofiko Alifa sebagai MC mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Akhiril kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Bu. Sama-sama. Sehat selalu, Mbak. Iya Ibu, sehat-sehat.